بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat dalam menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menunggu datangnya adzan maghrib, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan kultum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atash." Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, agar puasa kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita hindari, ada beberapa hal yang harus kita tinggalkan, yakni sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal,
wa inim ru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kata Rasulullah, puasa itu perisai. Barang siapa yang sedang dalam keadaan berpuasa, maka tidak boleh berkata kasar, berteriak keras. Dan jika ada seseorang mengajak kalian berkelahi atau bertengkar, maka katakanlah bahwa sesungguhnya saya sedang berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang tadi saya sampaikan, di dalam kita menjalankan ibadah puasa, maka kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Jangan sampai kita marah-marah pada saat kita berpuasa. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya secara tidak langsung, marah-marah di media sosial, ketika berkomentar di media sosial, atau bisa juga di grup-grup WA. Kita kadang-kadang emosi, dan kita meluapkan kemarahan kita dengan mengetik hal-hal yang tidak baik. Maka itu betul-betul harus dihindari. Kemudian ketika di lingkungan kerja, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Jangan sampai kita mudah marah kepada teman rekan kerja kita. Begitu pula ketika kita sedang di jalan raya. Kadang-kadang kita tidak sabar ketika harus mengantri atau pas macet. Kita kadang-kadang mengklakson berkali-kali, itu menunjukkan kita tidak sabar. Maka kita harus melatih kesabaran kita, baik secara langsung maupun di media sosial, baik secara di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, ketika kita melakukan suatu kebohongan, ketika kita melakukan suatu dusta, maka puasa kita akan sia-sia. Oleh karenanya, jagalah lisan kita, jangan sampai berbohong, sekecil apapun kebohongan itu. Kemudian di dalam hal-hal yang lain, misalnya yang bekerja sebagai pedagang, supaya jangan sampai berbohong, jangan sampai menipu kepada para pembeli, jangan sampai mengurangi timbangan. Yang bekerja di kantor, jangan sampai memalsukan data, jangan sampai memalsukan laporan. Kemudian yang paling penting ini untuk anak-anak kita yang masih sekolah, ketika pas ulangan, maka jangan sampai mencontek, jangan sampai melihat jawaban teman, karena dengan kejujuran maka puasa kita akan sempurna, tetapi dengan kecurangan maka puasa kita akan sia-sia. Mudah-mudahan yang singkat ini akan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan puasa kita sempurna, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.